Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Paroki Kristus Raja. Hari ini, Minggu 26 November 2023, adalah hari Minggu biasa ke-34 atau yang terakhir dan merupakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Perayaan Ekaristi pada hari ini secara khusus merupakan ungkapan syukur atas hari ulang tahun paroki kita, Paroki Kristus Raja yang ke-93 tahun. Intensi misa sebagai berikut. Mengucap syukur dan mohon berkat atas ulang tahun kelahiran 148 umat Paroki Kristus Raja. Mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan bagi seseorang. Intensi lain-lain, mohon kesembuhan dari sakit jantung Antonius Doni Immanuel Suwu, mohon kesehatan untuk Kennard dan Reinhard, mohon perlindungan Tuhan serta kelancaran pekerjaan Stefanus dan Christina. Mohon kelancaran dalam penjualan rumah. Mohon kebahagiaan hidup kekal. Mikael Edi Santoso, 20 November 2023. FX Suratman, 17 tahun yang lalu. Yohana Francisca Juli, 4 tahun yang lalu. Ayah Doung Ignatius, Realino Christophorus Sutrisno, Maria Immaculata Pratita Mareswari. Demikian intensi misa. Mohon perhatian untuk pengumuman berikut. Telah dibuka pendaftaran penerimaan sakramen komuni pertama. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor sekretariat paroki pada jam kerja. Formulir pendaftaran paling lambat dikumpulkan pada hari Minggu 31 Desember. Seksi Pendidikan Paroki Kristus Raja akan menggelar pameran pendidikan pada hari Sabtu dan Minggu 9 dan 10 Desember yang akan diikuti oleh sekolah-sekolah Yayasan Lazaris, Yayasan Yohanes Gabriel, Yayasan Santo Yosef, Seminari Santo Vincentius Apaulo Garum, Kongregasi Misi CM, Universitas Dharma Cendika, Universitas Widya Mandala, serta homeschooling tunas bangsa untuk anak-anak difabel. Akan menerima sakramen tahbisan Frater Diakon Yusef Andrianto CM dan Frater Diakon Antonius Alfredo Poa CM di Gereja Paroki Santo Marinus Yohanes Kenjeran pada hari Senin 27 November pukul 5 sore. Apabila umat mengetahui adanya halangan bagi calon tersebut untuk menerima tahbisan imam, kami mohon agar memberitahukannya kepada visitator kongregasi misi melalui Romo Kepala Paroki. Pemberkatan Lingkaran Advent untuk memasuki tahun liturgi 2024 yang diawali dengan masa Advent dengan jadwal sebagai berikut. Sabtu 2 Desember pukul 6 petang, wilayah I, J, dan K. Minggu 3 Desember pukul 5.15 pagi, wilayah L dan M. Pukul 7 pagi, wilayah N, O, dan P. Pukul 9 pagi, wilayah A, B, dan C. Pukul setengah 5 sore, wilayah D, E, dan FX. Pukul setengah 7 malam, wilayah G dan H. Bagi Orka, dihimbau untuk mengikuti pemberkatan lingkaran Advent pada pukul 5.15 pagi, pukul 7, dan pukul setengah 7 malam. Akan menikah secara Katolik. Aloysius Mikael Pratama Kurniawan dari Paroki Santo Vincentius Apaulo Surabaya
dengan Caroline Jessica Limbang dari lingkungan Hieronymus 1, Alfonsus Antoni Surya Jaya Johan dari Paroki Santa Maria Annunziata Sidoarjo dengan Francisca Atina Rimba Raya dari lingkungan Cornelius 2, Calvin Putra Setiawan dengan Stella Natalia Tirto dari lingkungan Cornelius 5, Antonius Mikael Golden Kurniawan dari Paroki Santa Maria Tak Bercela Surabaya dengan Bernadette Levina Gita Wangsa dari lingkungan Ignatius 2, Franciscus Saverius Antoni Limaran dari lingkungan Cornelius 1 dengan Agatha Linda Puspitasari dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Para saudara yang mengetahui halangan pernikahan calon pasangan tersebut, dimohon memberitahukannya kepada pastor paroki dan mohon doa bagi calon pasangan tersebut. Umat Allah yang terkasih, sebelum mengikuti perayaan Ekaristi, mari kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Paroki Kristus Raja ke-93 tahun. Kepada Bapak Lazarus dipersilakan. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami Panitia Hari Ulang Tahun Paroki Kristus Raja yang ke-93. Bapak Ibu, sungguh kita patut bersyukur bersama. Di hari ini paroki kita genap berusia ke-93. Kami panitia mengucapkan terima kasih Bapak Ibu atas doa, atas dukungan, dan atas kehadiran Bapak Ibu dalam ikut merayakan, ikut memeriahkan segenap acara yang diadakan paroki, yang diadakan panitia. Dan kebetulan kami mengadakan acaranya di gedung belakang gereja. Mulai dari kemarin Bapak Ibu, dari acara lomba memasak perwilayah, ada lomba menghias dekorasi stan bazar, ada lomba karya daur ulang, ada lomba karya fotografi, dan hari ini puncaknya Bapak Ibu kita bersyukur bersama dalam misa syukur. Dan nanti kita juga Bapak Ibu semuanya diundang, monggo setelah misa mampir ke gedung belakang untuk bersyukur bersama dalam kesederhanaan Bapak Ibu. Harapannya Bapak Ibu, acara syukuran bersama nanti itu boleh menumbuhkan rasa persaudaraan dan menumbuhkan rasa cinta kasih seperti tema yang diusung oleh panitia, yaitu bersama keluarga beriman yang guyup dalam pelayanan yang memancarkan kasih Kristus. Kami panitia juga mohon maaf jika kembali merepotkan Bapak Ibu perhatiannya dari segi dana. Kami mohon maaf atas gangguan, mungkin mengganggu kenyamanan dalam mengadakan acara, susah mencari parkir. Kami mohon maaf Bapak Ibu. Sekali lagi kami mengundang Bapak Ibu setelah selesai misa hari ini jangan buru-buru pulang. Kami tunggu untuk kita bersyukur bersama di gedung belakang. Dan kami mohon maaf dikarenakan kupon yang disediakan panitia sudah sold out Bapak Ibu, sudah habis. Nanti Bapak Ibu diperkenankan untuk menikmati menu-menu di pasar itu dengan langsung membayar dengan uang tunai. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Demikian yang disampaikan Bapak Ketua Panitia. Mohon untuk partisipasi kita semuanya. Umat Allah yang terkasih, pada awal perarakan masuk petugas liturgi berserta romo,
akan diawali dengan perarakan vandel. Dan misa pada hari ini untuk memperingati hari ulang tahun ke-93 Paroki Kristus Raja dengan selebran Romo Agustinus Tribudi Utomo, Romo Antonius Gigi Julianto, Romo Markus Marcelinus Hardo Iswanto, Romo Yohanes Widoyoko Pranoto, Romo Emmanuel Prasetyono, dan Romo Wicaksono. Terima kasih.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, Bapak Ibu, keluarga-keluarga Katolik, Paroki Kristus Raja, serta anak-anakku yang terkasih, hari ini kita sungguh bersyukur karena kita pada penutupan tahun liturgi gereja, kita mempersembahkan seluruh rangkaian tahun dalam ungkapan syukur yang setiap tahun akan menjadi peristiwa istimewa, ulang tahun paroki. Paroki ini telah berusia 93 tahun. Sebagaimana Anda semua kalau berulang tahun, ini bukan sekedar sebuah peristiwa makan, peristiwa pesta, tetapi peristiwa syukur dan peristiwa iman. Kita bersyukur karena menjadi bagian gereja ini, dan kita beriman bahwa melalui gerejanya ini rencana keselamatan Allah diwujudkan. Maka mari saudara-saudari, kita mengakui dengan rendah hati di hadapan Tuhan bahwa kita seringkali lupa, kita seringkali acuh tak acuh, kita seringkali lalai menyadari bahwa kita semua adalah anggota gereja Kristus Raja ini. Kita adalah alat-alat Tuhan dalam mewujudkan sejarah keselamatan. Maka mari kita mohon rahmat ampun kepada Tuhan agar kita dipantaskan untuk menjadi saluran kasih Ekaristi pada hari ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Gloria in excelsis Deo. Marilah berdoa. Intensi misa kita pada hari ini, kita mempersembahkan keluarga-keluarga Katolik di paroki kita ini, supaya menjadi gereja-gereja mini, di mana nama Allah dikuduskan, dirayakan, dan dicintai. Kita juga berdoa untuk arwah Ibu Laurencia Wulansari yang dipanggil Tuhan 1000 hari yang lalu. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengangkat putramu menjadi Raja semesta alam. Ia telah ditinggikan di kayu salib, agar kami dapat memperoleh anugerah hidup yang baru, yaitu keselamatan kekal. Kami mohon semoga kami selalu berbakti kepadanya,
Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai-berai dari kawanannya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi nama-Nya yang kudus. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kerelaan dan
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Raja itu pun akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Lalu mereka pun akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Para keluarga Katolik, umat Allah yang dicintai Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Kristus Raja Semesta Alam. Dia bukan hanya raja suatu kerajaan kecil di bumi, bukan. Kerajaannya adalah seluruh semesta ini. Segala yang ada dan pernah ada itu adalah menjadi rakyat dari sang raja ini. Maka betapa bersyukur dan berbahagianya kita ketika akhir-akhir ini banyak orang yang meninggalkan Yesus karena mereka merasa, kita lihat aja di YouTube yang telah pindah dari gereja Kristen atau gereja Katolik, mereka selalu menyerukan, gak mungkin Yesus itu manusia biasa, Yesus itu kok Tuhan, gak mungkin, saya ndak bisa itu, maka saya pindah. Itu agama yang tidak masuk akal. Yesus apalagi disebut sebagai
penebus dosa manusia, Yesus yang dianggap ilahi, Yesus yang dianggap terlalu istimewa, apalagi Maria seakan-akan didewa-dewakan, ndak masuk akal. Maka mereka tidak tahan dengan kebenaran itu. Mereka pergi meninggalkan Tuhan. Tetapi mereka semua termasuk masih rakyatnya Sang Raja, Tuhan Yesus yang tetap dicintai. Saudara-saudari, kalau ada mereka yang meninggalkan gereja karena Kristus sebagai Tuhan, tetapi hari ini kita merayakan, hari ini kita memuliakan Kristus sebagai Raja semesta alam. Kalau kita mengakui Yesus sebagai Raja, maka ada kedua kebenaran di balik itu. Hal yang sungguh kita mempunyai jembatan yang baik bersama saudara-saudari Muslim, bahwa saudara-saudari Muslim mengimani di dalam kitab suci mereka bahwa Yesus Isa adalah kalimatullah, dia adalah sabda Allah. Dan yang kedua, Yesus adalah hakim di zaman akhir yang mengadili seluruh dunia ini di hadapan kebenarannya. Maka dua kebenaran ini pula yang sebenarnya membuat kita meyakini, kita ini beriman, kita ini melihat kebenaran bahwa Yesus adalah sabda Tuhan. Kalau sabda Allah itu bukan seperti kata-kata manusia. Kalau manusia berkata-kata, kata-kata kita ini selalu sering bohong, tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi kalau Allah bersabda, maka sabdanya itulah seluruh kehendak, rencana, tak ada yang meleset dari apa yang dipikirkan Allah. Bahkan sabdanya itu sendiri adalah kealahannya Sang Bapa. Maka bagi kita tidak pernah ragu-ragu, Sang Sabda yang adalah Allah itu kita sapa dengan Tuhan. Dia adalah Tuhan dalam hidup keilahian ini. Dalam pengudusan diri, Yesuslah Tuhan kita. Maka sebagai Tuhan, Dia adalah Sang Sabda yang juga menyertai setiap karya penciptaan Allah. Allah ketika menciptakan segala sesuatu ini, sabda penciptaan itu sabda Allah. Dan sabda Allah itu adalah Tuhan Yesus. Dan pada kegenapan waktu, Tuhan Yesus diutus untuk menebus kita semua. Maka di akhir tahun liturgi hari ini dan besok minggu depan, kita sudah membuka tahun baru liturgi Gereja Katolik. Kita menyiapkan Natal. Di puncak peringatan tahun liturgi ini, maka kita mengenang kembali bagaimana di Keuskupan Surabaya ini kita meyakini karya keselamatan, karya Tuhan, dan bagaimana rencana Allah itu bisa terwujud kalau tidak dihayati dalam keluarga. Maka keluarga di dalam ajaran Katolik adalah gereja kecil, gereja rumah tangga, dan ini fungsi gereja juga menjadi fungsi keluarga. Maka saudara-saudari yang terkasih, sangat indah bahwa dalam dinamika menjelang ulang tahun paroki ini, Anda melakukan kegiatan-kegiatan berbasis keluarga. Gereja paroki adalah rapuh dan semu ketika keluarga-keluarga ini rapuh dan semu.
gereja paroki bukan hebat, tidak akan menjadi kuat kalau keluarga-keluarganya rapuh. Di mana ada sukacita Injil di dalam keluarga, maka disitulah paroki akan menjadi kuat. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus adalah Raja semesta alam. Sabdanya sabda penciptaan Allah. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan seluruh alam semesta ini, sabda itu bertahta dalam seluruh semesta ini. Maka Tuhan Yesus adalah Raja semesta alam. Raja yang bukan bertahta dalam politik kepentingan. Kita sebentar lagi akan menghadapi pemilu, maka pilihan-pilihan dan Anda bisa saja keluarga-keluarga bisa bermusuhan gara-gara pilihan-pilihan kepentingan ini. Maka saya berharap bahwa kita umat Katolik tidak menjadi terhasut oleh kepentingan, bahwa setiap orang punya pilihan adalah haknya mereka. Kita juga punya pilihan, itu hak kita. Maka tidak perlu harus memusuhi, tidak perlu harus saling bermusuhan gara-gara beda pilihan. Karena ini semua adalah bagian dari politik kepentingan untuk membangun negara, mewujudkan kesejahteraan umum. Tapi bagi kita, ingat pada hari ini, Yesus adalah Raja yang kepemimpinannya bukan berdasarkan politik kepentingan, tetapi berdasarkan pelayanan bagi mereka yang ditinggalkan. Justru pelayanan karya keselamatan ini yang menjadi kekhasan kerajaan Yesus. Maka ketika kita melakukan kepada orang-orang yang miskin, yang lemah, yang sakit, yang telanjang, yang dipenjara, yang terbuang, itulah justru identitas trademark dari Yesus yang adalah Raja. Paroki Kristus Raja mempunyai kekhasan bahwa kita semua bercahaya bagi masyarakat karena kita melayani orang kecil. Paroki Kristus Raja menjadi wajah Sang Raja yang berbelas kasih. Maka bukan hanya berbelas kasih kepada manusia, orang, tetapi juga berbelas kasih kepada alam. Karena saat ini alam adalah mereka yang tersisih. Alam adalah mereka yang terbelenggu, yang terbuang. Maka di aula tadi saya melihat ada benda-benda yang sudah terbuang. Sendok-sendok bekas kita makan, sendok plastik yang terbuang itu diselamatkan. Lalu diubah, diberi martabat baru, menjadi tempat sampah, menjadi pot bunga, menjadi macam-macam. Kulit-kulit buah tidak dibuang, dibiarkan membusuk dan merana, menjadi bau yang tidak sedap, tetapi difermentasi, diubah menjadi ekoenzim. Wujud-wujud kecintaan kepada alam ini, apa yang sudah nampaknya bekas dan dibuang, mereka yang terbuang justru mereka yang berharga di mata Tuhan Yesus. Maka di sini saudara-saudari yang terkasih, kita sungguh bersyukur rangkaian acara menjelang perayaan Hari Raya Kristus Raja ulang tahun paroki ini ada aneka macam, semuanya karya cipta karsa dalam keluarga, melalui keluarga, dalam keluarga, dan untuk keluarga, yang semuanya ini dilakukan, dihidupi di dalam lingkungan. Maka kita percaya dalam tema pastoral tahun 2023 arah dasar Keuskupan Surabaya,
kalau ini sungguh-sungguh kita hidupi dan terus kita lanjutkan di tahun-tahun ke depan, maka kita menjadi raja yang hadir, menjadi wajah Yesus Sang Raja yang berbelas kasih di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Saya terkesan dan saya teringat selalu sambutan seorang uskup yang memimpin upacara pemakaman Santo Vincentius. Keterkenalan popularitas Santo Vincentius bukan sebagai artis, tetapi karena apa? Karena dengan kesederhanaan merangkul semua orang, diajak menyadari talenta-talenta yang diberikan Tuhan untuk berkarya bagi orang yang miskin, tertinggal, telanjang, yang sakit dan dibuang. Maka kata uskup itu bahwa Santo Vincentius ini, yang orang yang meninggal ini, telah diutus mengubah wajah dunia menjadi wajah kasih Allah. Semoga dengan ulang tahun paroki ini, nama Kristus Raja bukan kemewahan kerajaan duniawi, tapi kemewahan kerajaan kasih, di mana seluruh umat berbasis keluarga melaksanakan kasih, tindakan-tindakan kasih yang kecil, menjadi pionir kebersihan di gang-gang kampung kita, menjadi pionir kasih dalam keluarga, menjadi pionir anti kekerasan dalam rumah tangga, menjadi pionir kepedulian pada mereka yang terbuang dan miskin dan sakit. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdiri, kita teguhkan iman kita dengan warisan suci, ajaran para rasul, kebenaran-kebenaran iman akan Yesus Sang Raja. Aku percaya akan Allah, marilah kita berdoa kepada Tuhan Raja semesta alam dan sumber keselamatan semua orang. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati, ya Raja semesta alam, bimbinglah para rohaniwan dan biarawan-biarawati agar berusaha hidup menurut Injil dan senantiasa mau melayani, bukan minta dilayani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin politik dewasa ini, ya Raja semesta alam, doronglah para pemimpin politik agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para warga gereja yang sakit dan cacat, ya Raja semesta alam, dampingilah saudara-saudara kami yang sakit dan cacat, karena mereka pun warga gereja yang penuh, yang dengan penderitaannya tetap mampu berjasa bagi keselamatan manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Raja semesta alam, berkatilah kami dalam membangun dunia baru ini, dan semoga kami selalu ingat akan hukum cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Putra-Mu telah Kau angkat menjadi Raja semesta alam
Karena percaya dan berharap kepadanya, kami ingin selalu bekerja sama dengan Dia dalam membangun dunia baru yang memberi kesempatan untuk hidup baik sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan, keselamatan kita, serta Allah Bapa yang Maha Kudus, berkenanlah menerima diri kami dan persembahan yang kami aturkan kepadamu ini sebagai ungkapan syukur dan hormat bakti kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan minyak yang membawa sukacita, Engkau telah mengurapi putra tunggalmu Tuhan kami Yesus Kristus, Imam abadi dan Raja semesta alam, agar Ia melaksanakan karya penebusan umat manusia dengan mempersembahkan dirinya di altar tersalib sebagai kurban pendamaian yang tak bercela. Dan setelah seluruh ciptaan ditaklukkan di bawah kuasa-Nya, Ia menyerahkan kehadirat-Mu, ya Allah yang Maha Kuasa, kerajaan yang kekal dan semesta, kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan karunia, kerajaan keadilan, kasih dan damai. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, para uskup dan administrator keuskupan kami Romo Yosef, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita,
dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Saudara terkasih, marilah kita panjatkan doa mohon uskup baru yang dilanjutkan dengan doa untuk keluarga. Doa mohon uskup baru. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah gembala abadi kami yang tak pernah meninggalkan kami kawananmu, yang tetap selalu menjaga dan membimbing kami dalam diri Yesus Kristus Tuhan kami. Yesus Kristus telah memilih para rasul untuk menguduskan dan memimpin umat-Mu dan untuk mewartakan sukacita Injil kepada semua makhluk. Bimbinglah umat-Mu di Keuskupan Surabaya yang kini menantikan gembala baru gereja-Mu yang akan mengemban tugas kegembalaan para rasul. Berilah kami umat-Mu seorang gembala yang akan memimpin dan menemani peziarahan rohani kami untuk melaksanakan arah dasar Keuskupan Surabaya. Buatlah kami terbuka untuk menyambut dengan sukacita siapapun yang akan dipilih oleh Roh Kudus sebagai uskup Keuskupan Surabaya. Semoga Maria, Bunda Putramu dan Bunda kami, berkenan berdoa bersama kami, agar kami segera dianugerahi uskup yang baru. Doa ini kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doa untuk keluarga. Allah Bapa sumber kehidupan, Engkau telah menciptakan kami seturut dengan cita-Mu dan menghimpun kami dalam persekutuan satu sama lain sebagai keluarga. Kami bersyukur atas kehadiran setiap pribadi yang Engkau kehendaki dalam keluarga kami. Curahkanlah api cinta kasih-Mu kepada kami, supaya kami hidup sebagai keluarga beriman yang guyup dalam pelayanan, serta senantiasa memancarkan kasih Kristus setiap hari. Ya Kristus, Raja semesta alam, pimpinlah keluarga kami, agar senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami, agar setiap anggota keluarga saling menguatkan iman, sehingga keluarga kami bertumbuh dalam iman kepadamu. Lindungilah keluarga kami dari bahaya perpecahan, sehingga keluarga kami mampu mewujudkan persekutuan cinta kasih Allah. Ya Roh Kudus sumber cinta, curahkanlah cinta kasih yang sejati kepada seluruh anggota keluarga kami, agar selalu hidup guyup rukun, penuh sukacita, serta memiliki semangat untuk saling melayani sebagai saudara. Bersama keluarga Kudus Nazaret, kami mohonkan kepadamu, ya Bapa, semoga keluarga-keluarga yang ada di paroki kami menghidupi teladan Kristus untuk terus menunjukkan kasih yang nyata dalam hidup kami setiap hari, baik di lingkungan, wilayah, paroki, dan masyarakat. Sebab Engkaulah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kristus Raja semesta alam, kasihanilah kami. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, Santo Vincentius Apaulo, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah menerima santapan suci, jaminan hidup abadi. Semoga kami yang bangga menaati perintah Kristus
Raja semesta alam, diperkenankan menikmati hidup abadi di dalam kerajaan surga bersamanya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Silakan duduk. Romo, suster, Bapak Ibu sekalian yang terkasih, sebelum kita menerima berkat dari Romo, nanti kita akan mendengarkan dan menyimak bersama 3 buah sambutan berturut-turut. Yang pertama, kepada Romo Kepala Paroki Kristus Raja, Romo Markus Marcelinus Hardo Iswanto, yang akan dilanjutkan Romo Provinsial Kongregasi Misi CM, Romo Antonius Gigi Julianto. Yang terakhir adalah wakil dari Keuskupan kepada Romo Agustinus Tribudi Utomo. Demikian, setelah 3 sambutan ini, yang terakhir Romo Didik, kita akan bersama-sama mengakhiri dengan berkat. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, Suster, Romo, semuanya selamat pagi. Iya, terima kasih, semangat gitu ya. Bapak Ibu, kita semua sebagai umat Paroki Kristus Raja, hari ini adalah hari istimewa. Hari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita selain merayakan tahun liturgi Hari Raya Kristus Raja adalah hari ulang tahun pesta nama paroki kita yang ke-93. Dan dalam rangka ulang tahun ini kita dihadiri 2 Romo yang kita undang, yaitu Romo Didik, nama lengkapnya memang Romo Agustinus Tribudi Utomo. Maka panggilannya Romo Didik itu dari mana asalnya saya juga tidak tahu. Ya, kalau Agustinus cocok, Tri cocok, Budi cocok, Utomo cocok, tidak ada kata didiknya itu ya. Ya, saya senang menggoda karena teman satu kelas saya, dan saya selalu mendoakan dia dipilih Roh Kudus jadi uskup. Ya namanya doa dikabulkan, ya puji Tuhan, ndak ya puji Tuhan gitu ya. Terima kasih Romo Didik telah hadir memimpin misa di Paroki Kristus Raja mewakili dari Keuskupan. Sebenarnya saya tidak mengundang beliau. Yang saya undang itu Romo Administrator, karena beliau sedang merayakan HPS di Roh Kudus, Paroki Roh Kudus, maka tidak bisa. Lalu saya mengundang sekretarisnya ya, Keuskupan, ternyata juga tidak bisa. Ya terpaksa saya mengundang Romo Didik. Ya maaf ya Romo Didik, tapi lebih senang karena ketemu dengan teman sendiri. Ya enggak, Romo Didik ini juga Romo yang mengelola Pusat Pastoral Keuskupan Surabaya. Sehingga kalau kita merayakan tahun keluarga dari awal tahun ini sampai akhir tahun ini, itu hasil permenungan program yang dikelola oleh Romo Didik sebagai Ketua Pusat Pastoral Keuskupan Surabaya. Terima kasih Romo Didik ya, dan saya juga melaporkan kepada Romo Didik bahwa hari ini itu puncak tahun keluarga Paroki Kristus Raja. Semua rangkaian selama setahun kita mengangkat tema keluarga menjadi tema pendalaman iman, kegiatan, dan syukur pada puncak hari ini. Semuanya mengangkat ya, makna panggilan hidup keluarga. Dan tema ulang tahun paroki kita juga ingin mendalami semangat keluarga yang sungguh-sungguh mendalam dalam hal iman, guyub, rukun,
di dalam kehidupan berumah tangga dan kehidupan berlingkungan, dan semoga keluarga-keluarga juga menghadirkan kasih Kristus yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan di masyarakat maupun di lingkungan kita masing-masing. Semuanya itu ingin kita syukuri bersama sebagai anugerah Tuhan yang menyelamatkan semua pribadi yang ada dalam keluarga dan yang kita jumpai dimanapun. Itu semua sebagai wujud perjalanan paroki kita yang selaras dengan program Ardas Keuskupan Surabaya. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Romo Gigih, Antonius Gigih, yang mewakili Romo CM, Romo Provinsial CM, pimpinan CM yang ada di Surabaya ini, untuk hadir. Karena paroki ini paroki Vincenzian, romonya semuanya CM, seperti pesan dari Romo Didik dalam homili tadi, bahwa wajah Kristus itu dijumpai pada martabat perjumpaan dengan orang papa, orang kecil, orang miskin. Maka Vincentius juga selalu mengajarkan para romonya supaya punya passion pada orang miskin. Maka selama kita menjalankan pelayanan di Paroki Kristus Raja, semangat ini terus kita hadirkan. Selama 1 tahun dengan tema gereja keluarga, Ecclesia Domestica, kita juga membangun gereja domestika itu peduli pada rumah-rumah keluarga yang tak layak huni, tak layak tempat tinggal. Sehingga umat di Paroki Kristus Raja ini dengan persembahannya setiap ulang tahun paroki, semuanya itu dijadikan sarana untuk mencintai keluarga-keluarga yang rumahnya tidak layak huni. Selama 1 tahun kita telah menyelesaikan bedah rumah sebanyak 5. Dan nanti karena dari hasil masukan-masukan ketua lingkungan, ketua wilayah yang ada di paroki ini, mereka ini fungsionaris, ingin supaya semuanya itu dilanjutkan. Maka persembahan umat selama hari raya ulang tahun paroki ini akan kita pakai untuk melanjutkan terus program memperhatikan keluarga-keluarga yang rumahnya tidak layak huni, tetapi di situ ada jiwa-jiwa yang tinggal di dalamnya. Maka terima kasih kepada seluruh umat yang terus-menerus mendukung program paroki memperhatikan rumah keluarga yang prasejahtera, yang tidak layak huni, yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Amin. Amin. Ya, jadi paroki kita ini kolaborasi antara Ardas dan semangat Vincenzian. Ya, begitu kira-kira. Dan jangan lupa, perayaan kita tidak hanya saat misa ini. Nanti masih ada acara syukuran sederhana di Gedung Kristus Raja di belakang. Saya mengharapkan Bapak Ibu untuk hadir melihat karya-karya umat dari Paroki Kristus Raja dari berbagai wilayah dan lingkungan itu, kreasi bagaimana mengadakan basar sederhana yang peduli pada lingkungan hidup, dan itu nanti bisa kita kunjungi, kita mendukung, mungkin juga kita membeli apa yang sudah mereka sajikan. Yang terakhir, terima kasih untuk para petugas liturgi, kur, asisten imam, lektor, pemazmur, petugas PUK, dan tatib, semuanya yang sudah melayani misdinar, para romo, ada romo tamu yang belum saya kenalkan. Saya ucapkan terima kasih. Ada Romo 1, Romo dari Paroki Pogot, Romo Wicaksono. Berdiri Romo supaya umat KR tahu ada Romo baru. Romo Gigih sudah.
Ya, Romo Wicak ini Romo baru yang bertugas di Paroki Pogot, ikut merayakan misa ulang tahun. Sebelumnya disimpan di Papua sana, di Papua Barat. Dari Tovoi pindah ke sini, jadi baru keluar dari hutan. Ya, supaya nanti bisa beradaptasi dengan kota Surabaya. Sekian sedikit sambutan dari saya. Ya, terima kasih, berkat Tuhan selalu melindungi kita semua. Amin. Yang terhormat Romo Delegatus Keuskupan Bidang Pastoral Romo Didik dan juga Romo Hardo serta Romo rekan yang lain, Romo Widoyoko, Romo Pras dan Romo Habel, dan umat yang terkasih, selamat pagi semuanya. Bacaan yang kita dengarkan ini, yang bacaan pertama ditujukan kepada para romonya, maka para romo yang menjadi anak-anak saya, bacalah bacaan pertama. Jadilah gembala yang memperhatikan domba-dombanya, yang menyelamatkan, yang mencari, yang menggembalakan dengan baik dan sabar. Semoga para romo yang bertugas melayani umat di sini bisa melakukan apa yang diamanatkan bacaan pertama. Untuk umat semuanya, tentu juga romo juga kita lakukan, semoga kita menjadi domba yang sebelah kanan. Ketika ada yang lapar memberi makan, ketika ada yang haus memberi minum, ketika ada yang di rumah sakit dilayani, dikunjungi. Untuk kita semua, untuk semua umat dan para romo gembala yang ada di Paroki Kristus Raja ini, jadilah jembatan seperti yang dikatakan Paus Fransiskus dalam Fratelli Tutti. Jangan membangun tembok. Jangan suka menjadi eksklusif, tetapi buka pintu lebar-lebar. Meskipun duduk berdekatan bisa menjadi tertutup karena tidak mau saling kenal. Maka kesempatan di gereja, salinglah menyapa, salinglah menegur sapa, memberi senyuman, itulah tanda kalau kita mau membangun jembatan. Semoga kita semua disemangati semangat Kristus sendiri yang merajai hidup kita, kita menjadi jembatan untuk orang lain. Terima kasih Romo Didik yang telah juga membantu paroki ini dalam mendampingi dalam bidang pastoral, dan juga para romo, Romo Hardo sebagai romo kepala paroki dan dibantu dengan romo-romo yang lain, romo rekan, sungguh menghadirkan kerajaan Allah, Kristus yang dekat dengan orang yang menderita. Untuk itu selamat provisiat untuk seluruh umat, selamat HUT paroki yang ke-93. Tuhan memberkati. Para romo, Bapak Ibu, saudara-saudari, suster, bruder yang terkasih, kita ingat Santo Vincentius pertama-tama menjadi imam karena motivasinya keluarga, ingin menyejahterakan keluarga. Perjumpaannya dengan Madame de Gondi menggeser, ternyata ingin menyejahterakan orang-orang miskin. Dari situlah bertumbuh, berkembang menjadi sebuah kepedulian, misi membangun keluarga Allah dalam gereja. Dari keluarga kecil bertumbuh, berkembang menjadi dewasa, menjadi misi gereja. Semoga paroki
Kristus Raja ini sungguh-sungguh menghadirkan wajah tersebut. Setiap keluarga menjadi kehadiran wajah Allah yang mengasihi bagi RT, RW, lingkungan, perumahan, kompleks tempat tinggal Anda. Keluarga yang penuh senyum, kerendahan hati, dengan semangat 5 keutamaan Vincenzian, sebenarnya itu sebuah spiritualitas untuk memuliakan Yesus sebagai Raja. Kerendahan hati di hadapan Tuhan membuat kita peduli pada sesama. Atas nama keuskupan dan mewakili Romo Administrator, saya mengucapkan selamat untuk merayakan Hari Paroki dan ulang tahun paroki, di mana 93 tahun gereja ini berziarah beriringan dengan sekolah. Maka saya di samping mengucapkan selamat ulang tahun, juga menitipkan semoga paroki ini tetap peduli dan punya hati bagi sekolah-sekolah yang sejak dulu para misionaris merintis paroki ini melalui sekolah-sekolah. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Selamat untuk Romo Hardo yang telah mendinamisir kehidupan berparoki di sini, sehingga sungguh-sungguh paroki ini menghayati spirit Vincentius dan arah dasar keuskupan. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Tuhan akan bertahta sebagai Raja untuk selamanya. Tuhan akan memberkati umat-Nya dengan damai. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekalian, keluarga Anda, suka duka, pelayanan, pengorbanan, kerendahan hati, kesederhanaan Anda di hadapan Yesus Sang Raja semesta alam, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai, mari kita pergi, kita diutus. Amin.